kelihatan karomahnya. Apa enggak ujian? Datang Habib Fulan, Syekh Fulan, arejaan keramat dah, lebih sepah. Tapi kita tidak pernah kumpul dengan beliau, tidak pernah dibimbing ruhaninya beliau. Ya hormat, takzim, salam, minta barokahnya, minta doanya. Tapi murabbi kita, orang tua kita sudah jelas. Itu ujian kami ketika di Rusaifah waktu itu. Soal menghormat, jangan mempermalukan gurumu di hadapan guru orang lain. Artinya cek cangkona. Kadang-kadang begini, terlalu fanatik. Datang Kiai Fulan, datang Syekh Fulan, Ustadz Fulan, pas ngocak benitang guru enggak. Loh, Anda itu mempermalukan gurunya sendiri. Masa santrinya Sukorejo kok begini kepada kiai orang lain? Tak hormat ke guru orang lain. Jangan. Tunjukkan penghormatan yang hebat, tunjukkan akhlak. Ini saya dididik seperti itu. Tapi hati milik orang tua kita, hati milik murabbi kita. Hati tidak boleh diberikan kepada yang lain. Tubuh kita boleh menghormat pada orang lain. Begitulah kami diajari oleh guru-guru kami. Bahkan ketika teman kami waktu menyodorkan makanan, salaman kepada guru kelas, guru di kelas itu. Kelihatan oleh Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Rema rena itiga nih. Plak. Hah? Arwah kurban. Engkau tampuruan. Nah, tapi sudahkah kita mengamalkan ajarannya? Sudahkah kita istiqomah mengamalkan wiridnya? Ada salah seorang alumni sudah merintis pesantren di Jawa, saya cerita di Jawa. Kemudian santri ini, ustadz ini ingin berbaiat thariqah kepada salah satu mursyid. Pamit ke saya baik-baik. Dan kemudian nyon eti nyon peto tu tero abaiatah tarekat. Saya bilang ya, kalau saya tidak pernah mendapatkan ijazah baiat, jadi saya tidak berani untuk membaiat orang dalam thariqah tertentu. Walaupun guru saya Sayyid Muhammad Al-Maliki memiliki ijazah thariqah dari 40 lebih mursyid thariqah, dan itu mutlak. Artinya kami sebagai murid-muridnya, amaliyah dari guru-guru kami ya adalah perpaduan dari 40 lebih thariqah itu sendiri. Beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki sejak kecil, keluarga lingkungan Al-Maliki ini dari Sayyid Alawi, Syadiliyah, wiridnya Syadiliyah. Kemudian sampai beliau di usia 40-an mengamalkan amalannya thariqah Ba'alawi. Kami para santri dipilih, diberikan pilihan, diambil dari thariqahnya Tijaniyah, diambil dari thariqahnya Qadiriyah, diambil dari thariqahnya. Wiritan-wiritan yang spesial diramu oleh beliau, dicicipi oleh ruhani beliau, kemudian disuguhkan kepada kami. Jadi sudah dimamah, apa istilahnya kalau bayi itu ya dikunyah dulu, dimamah sampai halus, baru kemudian itu lengaki kan baji. Nah kita ini bayi-bayi yang belum bisa mencicipi makanan-makanan, maka guru murabbi kita ini sudah mencicipi, menunya sudah disiapkan. Ada kitab namanya Syawarikul Anwar, semua ada di situ. Tijaniyah ada, Naqsyabandiyah ada, Ba'alawi ada, ya mulai dari Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wirdul Latif, Salawat Masyishiyah. Tinggal kita ini mau milih yang mana, kan gitu ya. Nah ini sudah diamalkan di pesantren kita. Al-Adhkar sudah ada ya. Kemudian yang kumpulan doa-doanya Ummi itu juga ada apa? Al-Adhkar wal Al-Adiyah ya, kumpulan doa-doa juga. Nah ini ramuannya beliau, cicipannya beliau. Kita tinggal ngikuti saja, tidak usah bingung nyari-nyari. Mari tak bosan. Kadang kalau nyari sendiri itu kadang-kadang tidak bisa kembali, alias nyalin ya, sesat ya. Masa pantas santri Sukorejo akhuru ke orang si tukang sulap kan gitu, kan lopot.
cari lambat mau tukar bening salafiyah sampai kerja mau tukar ning Sukaraja ngalele enggak bindong pak ada pak ka songai pak ada pak ka anas nyari joza mau sering aja do pak ka sodung do pak lah kadang-kadang gurunya tak agelah gurunya tak apa aja. Nah ini kan lupa ingin mendapatkan sesuatu yang katanya karomah. Nah hati-hati. Kita sudah punya guru, kita punya murabi. Tapi jebakan-jebakan itu ada untuk menyesatkan kita salah memilih sambungan rohani. Itu banyak jebakannya itu ada. Sama halnya dengan memilih Islam. Islam yang bagaimana? Islam memang satu Islam. Tapi sejak zaman fitnah terbuka setelah wafatnya Sayyidina Utsman, kemudian setelah fitnah itu terjadi setelah wafatnya Sayyidina Hasan, apa yang terjadi? Ini sebenarnya sudah diajarkan oleh guru-guru kami. Alhamdulillah kemarin sudah dipertegas kembali oleh Habib Umar bin Hafid bahwa ada namanya khilafah zahir, ada khilafah batin. Dulu di zaman Rasulullah khilafah zahir dan batin itu satu. Ya Rasulullah presidennya, Rasulullah adalah pemimpin ruhaninya. Sayyidina Abu Bakar juga begitu, Sayyidina Umar begitu, Sayyidina Utsman begitu, Sayyidina Ali begitu, sampai Sayyidina Hasan. Di situ ada ujian, cobaan untuk kemaslahatan umat. Kekhilafahan zahirnya diserahkan kepada pihak lain, tapi wilayah batinnya beliau dan seterusnya orang-orang pilihan. Itulah mengapa kemudian kita diajari tawassul kepada pemimpin-pemimpin batin. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu ana lillah hasana wa ya akhtar wa ya anja wa ya sadan wa ya ahbab wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansur. Ini yang diajarkan, ini yang diimlakkan kepada batin kita. Siapa Akhtab ini? Ada penguasa wilayah 5 benua. Kalau disebut namanya, hajat-hajat kita melalui wasilah beliau dikabul oleh Allah. Posang nyari, padahal benar baca. Ada di dalam tawassul rotibul hatta. Siapa? Imam Asy'adili. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang menguasai 5 benua. Dibagi oleh Allah, diberi tugas. Bahkan ada walinya lautan, ada walinya daratan, ada abdal yang setiap pergantian ada yang mengganti kembali. Jumlahnya banyak. Nah, di antara para pengikut solehin aulia arifin ini juga ada ujiannya, sebagaimana ahlus sunnah wal jamaah berdeseh reng-bureng ya. Bakta cepet ka Syiah, bakta cepet ka Mu'tazilah, kecepegah Khawarij. Nah ini kadang-kadang santri Sukoharjo kalau salah pergaulannya ya akhirnya Khawarij kan gitu. Begitu juga santri Sukoharjo pas arajaan Futuna Humaini. Saya pernah datang di daerah, salah satu daerah di Jawa Timur, tidak usah sebut kotanya, Namoy. Mak pas arajaan Futuna Humaini ban ke As'ad, cari santri lagi As'ad. Ternyata dia cerita pernah punya masalah batin waktu di pondok. Takher bung salabung ben ajar posang. Akhirnya dengan As'ad ben ngaji ke Mat Ihsan terlembaran. Jadi pernah punya masalah batin sampai dibersihkan tauhidnya oleh Mat Ihsan. Pantas kalau gini. Ya, hati-hati santri Sukoharjo ya. Batinnya tidak bagus ke guru, pulang jadi masalah. Nah, ujiannya orang-orang yang sudah digaris benar ini al-firqatun najiyah ki atau oleh ya nung dalam ki ada ujian apa?
ujian sesama orang-orang saleh. Kia guru kah? Guru saya lain atau deletorian. Ini ujian juga. Ya. Padahal kita ini dididik oleh siapa? Dibesarkan oleh siapa? Jalan kehidupan kita ini coba direnungkan. Sejak awal mondoknya di mana, ngajinya ke siapa? Tapi pulang ke masyarakat ketemu dengan tokoh lain, ketemu dengan penceramah lain, mubaligh lain. Ki puru anyar datang, anganga, tuh hebat ini. Padahal yang membawa ruhani dia bukan penceramah ini. Yang membawa ruhani dia dikenalkan dengan Ratibul Haddad, tulang dimamah dengan ruhaninya adalah guru yang sejak dari awal mendidiknya. Setelah kemudian melihat ada orang begitu besar, terkenal, anyaran ya, viral di televisi, tergiur kemudian ikut beliau. Menghormat ia, ta'zim, ahlul ilmi, membawa cahaya kebenaran kita hormat. Tapi ada murabbi yang orang tua kita, seperti nasab. Nasab itu bagaimana? Tang epak, tang embuk, tak bisa borok. Darah kita, darah daging kita ya kepada beliau. Tapi Majedi, Mbak Ereng, ada yang lain yang harus kita hormat. Ya, tantaretan dari Mbah, tantaretan dari Reng Sepuh, hormat takdim. Tapi nasab kita jelas, tidak bisa berubah. Nah itu yang harus kita pahami, sehingga tata keramanya santri Sukoharjo itu paham. Oh ya begini. Kami diuji setelah wafatnya Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Bagaimana kemudian khalifah beliau yang masih muda, Sayyid Ahmad. Waktu itu Abu Ya Sayyid Ahmad tidak dipandang orang ya. Diragukan keilmuannya, ngaji kitabnya masih terbata-bata. Tapi kami sudah berbaiat pada beliau. Arya seepeli bentang furu. Ini penerusnya. Maka saya waktu itu didatangi oleh seseorang. Apakah kamu mau pindah kepada kiai lain, kepada Syekh Fulan? Ada Habib Zain bin Smith, lebih sepuh, lebih alim. Mohon maaf, kami dapat amanah bahwa santri-santri Abu Ya Sayyid Muhammad sudah sepenuhnya di bawah bimbingan Abu Ya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Belum terkenal, belum kelihatan ilmunya, belum kelihatan karomahnya. 6 tahun kami diuji dalam persoalan itu. Doa mata letolian. Setiap majelis bulan Dzulhijjah datang ulama dari Syria, ulama dari Yaman, ulama dari Maroko, ulama dan hebat-hebat, top. Ini katanya ketemu Nabi, ini katanya ya kodotan ketemu Nabi. Sedangkan guru kami yang kami ada di dalam rumah beliau, makan dari beliau, pakaian dari beliau, kitab beliau, belum kelihatan karomahnya. Apa enggak ujian? Datang Habib Fulan, Syekh Fulan, arejaan keramat dah, lebih sepuh. Tapi kita tidak pernah kumpul dengan beliau, tidak pernah dibimbing ruhaninya beliau. Dia hormat, takdim, salam, minta barokahnya, minta doanya. Tapi murabbi kita, orang tua kita sudah jelas. Itu ujian kami ketika di Rusayyifah waktu itu. Alhamdulillah tahun ke-7 semakin jelas. Ibu padang benar. Rabu. Ternyata guru kami Abu Ya Sayyid Muhammad itu adalah huwa Sayyid Ahmad. Nah, ini saya cerita begini berbagi pengalaman. Mungkin di antara alumni Sukoharjo ada yang pernah mengalami persoalan batin semacam itu. Ayo, ada panduannya. Abadi kana asapa, pabadi kareng sepona, apa ban embuan, abadi kareng tuan. Ini ya. Soal menghormat. Jangan mempermalukan gurumu di hadapan guru orang lain. Artinya cek cangkona. Kadang-kadang begini, terlalu fanatik. Datang kiai fulan, datang syekh fulan, ustaz fulan, pas ngocak, benitang guru enggak. Loh, Anda itu mempermalukan gurunya sendiri. Masa santrinya Sukoharjo kok begini kepada kiai orang lain? Tak hormat ke guru orang lain. Jangan. Tunjukkan penghormatan yang hebat, tunjukkan akhlak. Ini saya dididik seperti itu. Tapi hati milik orang tua kita, hati milik murabbi kita, hati tidak boleh diberikan kepada yang lain.
tubuh kita boleh menghormat pada orang lain. Begitulah kami diajari oleh guru-guru kami. Bahkan ketika teman kami waktu menyodorkan makanan, salaman kepada guru kelas, guru di kelas itu, kelihatan oleh Abu Ya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Remarin tiga nih. Plak. Hah? Arwah kurban. Engkau tampuruan. Nah, jaga cemburunya guru kita. Jangan terlalu bermesraan. Meskipun kita diajari menghormat, tapi ketika kita dilihat oleh beliau, cemburu beliau. Kan tidak salah sebenarnya menghormat guru kelas, mencium tangannya karena beliau yang ngajari. Tapi orang tua kita, murabbi ruhnya kita di sini sedang melihat, menonton kita. Patao apa? Mundab'an nyabis apa? Letolian kelu. Ya kan gitu. Oh, ternyata kita harus pandai menjaga perasaannya orang tua kita, guru murabbi kita ini. Nah, sebagaimana konsep tauhid kul huwallahu ahad, pangeran kah? Situng pangeran. Nabinya juga satu. Kita tidak pernah bernabikan kepada nabi orang lain, kan gitu. Tapi kita wajib menghormat, wajib beriman kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seluruh para anbiya mursalin. Tapi nabi kita Nabi Muhammad. Maka salah alamat kalau orang yang sekarang hidup di zamannya Nabi Muhammad masih beriman mengikuti ajarannya Nabi Musa. Tak andek kakaknya Nabi Muhammad, tak andek ke Quran. Ini yang kemudian disebut ghairil maghdubi alaihim. Ada orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad masih terlalu berlebihan cintanya kepada Nabi Isa, terlalu berlebihan cintanya kepada kitab Injil. Sudah ada Al-Quran. Ini yang disebut dengan waladhdallin. Kita jangan menjadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita punya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar sedang mempelajari kitab Taurat, perbandingan agama. Ketamburi punya Nabi Muhammad. Apa yang kau pegang? Warakah itu apa, kertas itu? Ini Taurat yang kami pelajari. Apa enggak cukup Quran yang Allah turunkan ke saya? Cemburu Nabi Muhammad. Apakah sebenarnya tidak boleh belajar ilmu lain untuk mempelajari bagaimana kesalahannya? Boleh, tapi Nabi Muhammad cemburu. Nah, ini perlu menjaga kecemburuan guru kita, orang tua kita. Ya.